Anda pernah perhatikan nggak sih? Di industri manapun, mau itu mobil, penerbangan, bahkan rumah sakit, pasti ada satu atau dua perusahaan yang kayaknya melesat sendirian di depan. Betul, betul. Kelihatannya gampang banget buat mereka. Kelihatannya gampang banget kan? Sementara yang lain, rombongan besar di belakangnya, itu kayaknya pontang-panting cuma buat rebutan posisi kedua. Apa sih rahasianya? Mereka ini seperti kelinci di lomba maraton yang terus lari tanpa kelihatan capek. Itu pertanyaan yang bagus banget. Dan itu persis teka-teki yang dibedah oleh Stephen Shakespeare dalam bukunya Chasing the Rabbit. Banyak orang ngira rahasianya itu cuma meniru sistem mereka. Misalnya ya udah kita jiplak aja Toyota Production System. Oh, cuma ikut-ikutan doang ya? Iya, tapi Spear bilang itu cuma niru kulitnya aja. Nah, hari ini kita akan gali lebih dalam buat nemuin mesin di baliknya. Ada 4 kapabilitas fundamental yang bikin organisasi-organisasi ini bisa bergerak secepat kilat. Misi kita adalah benar-benar paham bagaimana mereka berpikir dan beroperasi, bukan cuma niru apa yang mereka lakuin. Oke, menarik. Mari kita bongkar ini. Jadi, kita mulai dari mana nih? Apa masalah paling mendasar yang coba dipecahkan oleh para kelinci ini yang mungkin nggak disadari sama rombongan besar? Masalahnya satu kata, kompleksitas. Dunia kita, produk kita, layanan kita, semuanya jadi jauh lebih rumit. Buku ini ngasih analogi yang kena banget. Coba bayangin seorang montir muda namanya Eddie di tahun 70-an. Oke, tahun 70-an? Dia bisa dengan mudah beli mobil rongsokan, terus ngebangun lagi dari nol. Karena mobil zaman dulu kan simpel ya. Isinya cuma baja, besi, baut, mur. Mekanik dasar aja cukup. Ke mobil rongsokan dari akhir tahun 90-an. Wah, udah beda cerita itu. Mustahil kayaknya. Mustahil. Mobil itu bukan lagi cuma baja dan besi. Ada aluminium, plastik komposit, puluhan komputer kecil, jutaan baris kode software, dan bahkan bahan peledak piroteknik buat kantung udara. Bener juga. Ini bukan lagi soal satu keahlian, tapi gabungan banyak sekali disiplin ilmu. Persis. Ada ilmu material, rekayasa perangkat lunak, teknik piroteknik, macam-macam. Dan ini bukan cuma di mobil kan? Iya, di dunia medis, pengembangan software, satu orang nggak mungkin nguasain semuanya lagi. Ini benar-benar ubah cara kita harus mikir soal pekerjaan. Justru kemajuan sains ini bikin sistem yang kita pakai jadi rumit dan rapuh banget. Nah, itu dia intinya. Dan disinilah masalahnya muncul. Gimana sistem yang kompleks ini gagal? Buku ini bilang kegagalan besar itu jarang banget loh disebabkan oleh satu kesalahan tunggal. Bukan karena mata rantai terlemah gitu ya? Bukan, metafora yang lebih pas itu jaring laba-laba. Kegagalan terjadi karena akumulasi sobekan-sobekan kecil yang nggak pernah diperbaiki. Sampai akhirnya jaringnya ambruk. Sobekan-sobekan kecil. Maksudnya kayak masalah-masalah sepele sehari-hari di kantor? Yang biasanya kita akalin aja biar cepet beres. Tepat sekali. Di buku ini disebutnya workout atau solusi darurat dan firefighting atau pemadaman kebakaran. Kita sibuk nambal gejalanya, tapi nggak pernah nyentuh akar penyakitnya. Dan kadang, akumulasi sobekan kecil ini bisa berakibat fatal. Ada satu cerita di buku ini yang benar-benar mengerikan tentang pasien bernama Nyonya Grant. Gimana ceritanya? Jadi Nyonya Grant ini baru aja selesai operasi jantung, operasinya sukses, dan dia lagi masa pemulihan. Tapi kemudian seorang perawat yang sangat kompeten, bermaksud baik, secara nggak sengaja nyuntikin insulin dosis tinggi. Tunggu, harusnya bukan insulin. Harusnya heparin, sejenis pengencer darah. Pasien itu meninggal dunia. Ya Tuhan, itu kan kelalaian medis yang fatal banget. Nah, disinilah menariknya. Waktu diinvestigasi lebih dalam, ternyata ini bukan murni salah perawatnya. Akar masalahnya ada di sistem. Maksudnya? Ternyata botol insulin sama botol heparin di rumah sakit itu tampilannya mirip banget. Labelnya, ukurannya, warna tutupnya nyaris identik. Dan di troli obat si perawat, 2 botol itu disimpan sebelahan, jaraknya cuma kurang dari 50 cm. Jadi di tengah kesibukan, mungkin ruangannya agak remang-remang, di akhir jam kerja yang panjang, gampang banget salah ambil. Sistem itu sendiri yang ngejebak perawatnya. Tepat, sistemlah yang bikin kegagalan itu hampir nggak terhindarkan. Dan ini bagian yang paling bikin kaget. Penelitian yang dikutip di buku ini nunjukin bahwa untuk setiap satu kesalahan fatal, kayak kasus Nyonya Grant, ada sekitar 5-10 cedera serius, 25-100 insiden nyaris celaka atau close calls, dan 125-1000 kekeliruan kecil yang nggak berbahaya. Tunggu. 1000? Jadi, untuk satu kematian,
Ada ribuan sinyal peringatan kecil sebelumnya. Itu angka yang luar biasa. Artinya, bencana itu nggak pernah datang tiba-tiba. Kita aja yang udah kebiasaan ngabain tanda-tandanya. Anda nangkep intinya. Fenomena ini disebut normalisasi penyimpangan. Kita jadi begitu terbiasa sama masalah kecil, sobekan di jaring laba-laba, sampai kita berhenti ngelihat itu sebagai bahaya. Kita anggap normal. Emang di sini kerjanya begini, gitu kan? Nah itu dia. Para kelinci ini, organisasi berkecepatan tinggi ini, mereka menolak buat menormalisasi penyimpangan. Dan cara mereka ngelakuinnya tuh ada di 4 kapabilitas inti. Oke, saya penasaran. Kalau masalahnya normalisasi penyimpangan, gimana kapabilitas pertama ngebantu mereka ngelawan itu? Kapabilitas pertama adalah merancang untuk sukses dan melihat kegagalan seketika. Gini, organisasi biasa tuh ngerancang proses terus berharap itu berhasil. Organisasi berkecepatan tinggi kebalikannya. Mereka ngerinciin setiap langkah, setiap koneksi, setiap alur kerja dengan super spesifik, dan mereka ngebangun tes di dalam proses itu sendiri. Tes, maksudnya gimana? Tujuannya, kalau ada sesuatu yang melenceng sedikit aja dari standar, sinyal masalahnya langsung nyala. Jadi mereka sengaja bikin masalah jadi kelihatan sejelas dan secepat mungkin. Oh, oke. Jadi nggak ada yang bisa disembunyiin. Bener, Steven Spear cerita pengalamannya sendiri waktu kerja di pabrik mobil. Di salah satu pabrik 3 besar Amerika, GM, Ford, atau Chrysler, tugasnya masang jok mobil. Dia bilang, klip buat bautnya itu sering banget nggak sejajar. Solusinya, semua pekerja di sana bawa alat penusuk tajam namanya awl di saku mereka. Buat apa? Sebagai workaround permanen buat nyongkel klip itu ke posisi yang benar. Serius? Jadi bawa alat sendiri buat ngakalin desain yang cacat udah jadi bagian nggak resmi dari pekerjaan. Itu definisi normalisasi penyimpangan banget. Persis. Dia bahkan cerita peralatannya sering rusak dan hampir nyelakain dia. Itu kekacauan yang terorganisir istilahnya. Nah sekarang bandingin sama pengalamannya di pabrik Toyota. Di sana satu pekerja bisa masang jok yang sama dengan sempurna, efisien, aman setiap saat. Kenapa bisa begitu? Karena setiap komponen, setiap alat, setiap gerakan tangan itu udah dirancang, diatur, dan diuji supaya berhasil. Nggak ada ruang buat workaround. Kalau ada satu baut aja nggak pas, seluruh lini produksi bisa berhenti sampai akar masalahnya ditemuin dan diatasi permanen. Oke, jadi mereka ngebangun sistem buat deteksi masalah secara instan. Tapi, ngelihat masalah aja kan nggak cukup. Apa yang mereka lakuin setelah sinyal bahaya itu bunyi? Saya bayangin di banyak perusahaan, sinyal itu seringnya diabaikan aja. Pertanyaan Anda langsung ngarah ke kapabilitas kedua, mengeroyok dan menyelesaikan masalah saat terjadi. Kalau kapabilitas pertama itu soal melihat masalah, yang kedua ini soal bereaksi terhadapnya dengan urgensi yang luar biasa. Contoh paling kuat di buku ini adalah kisah Alcoa di bawah CEO Paul O'Neill. Alcoa, perusahaan aluminium raksasa itu kan, saya pernah dengar cerita ini. Katanya pas O'Neill pertama kali ketemu investor, dia nggak ngomongin laba atau pangsa pasar, dia malah ngomongin keselamatan kerja. Betul, investornya ngira dia udah gila. Dia ngumumin tujuan utamanya buat Alcoa, perusahaan industri berat yang penuh logam cair panas, 0 cedera. 0, bukan mengurangi, tapi 0. Kedengarannya mustahil. Terdengar mustahil. Tapi di balik tujuan itu, ada sistem yang jenius. O'Neill bikin aturan simple. Setiap kali ada cedera yang bikin pekerja nggak bisa masuk besoknya, presiden unit bisnis yang bersangkutan harus lapor langsung ke CEO, ke dia, dalam 24 jam. Wah, Lengkap dengan rencana gimana caranya biar hal itu nggak akan pernah kejadian lagi. aturan yang sederhana tapi dampaknya pasti gede banget. Seorang presiden unit bisnis pasti nggak mau kan sering-sering nelpon CEO bawa kabar buruk. Tentu aja, Nja. Aturan ini nyiptain rantai reaksi urgensi, biar presiden unit bisa lapor dalam 24 jam, dia harus tahu dari manajer pabriknya dalam beberapa jam. Biar manajer pabrik tahu, dia harus tahu dari supervisornya saat itu juga. Jadi nggak ada lagi yang bisa nutup-nutupin masalah. Tepat, mereka harus ngeroyok setiap insiden dengan para ahli terbaik buat nemuin akar masalahnya. Dan hasilnya gimana? Fenomenal. Tingkat cedera di Alcoa anjlok, jadi salah satu perusahaan industri teraman di dunia. Tapi, nah ini yang mengejutkan, seiring naiknya tingkat keselamatan, produktivitas, kualitas, dan keuntungan perusahaan juga ikut meroket. Itu aneh. Biasanya kan keselamatan dianggap biaya aja. Kenapa bisa gitu?
Karena O'Neill dan timnya sadar sesuatu yang fundamental. Setiap insiden keselamatan itu sinyal adanya ketidaktahuan dalam proses mereka. Sebuah cedera berarti ada sesuatu tentang cara kerja sistem mereka yang nggak mereka pahami sepenuhnya. Oke. Dengan secara obsesif ngilangin ketidaktahuan yang nyebabin cedera, mereka secara nggak langsung juga ngilangin ketidaktahuan yang nyebabin cacat produk, pemborosan, dan inefisiensi. Mereka bukan cuma bikin pabrik lebih aman, mereka bikin pabrik jadi lebih pintar. Oke, ini mulai masuk akal. Kapabilitas 1, bikin masalah kelihatan. Kapabilitas 2, nyelesainya dengan cepat. Tapi saya kebayang masalah klasik ini. Tim A di pabrik A berhasil mecahin masalah. Tapi 6 bulan kemudian, tim C di pabrik C ngadepin masalah yang sama persis. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu solusi dari tim A. Gimana kelinci ini ngatasin jebakan silo informasi itu? Pertanyaan Anda tepat sasaran. Dan ini ngebawa kita ke kapabilitas ketiga. Menyebarkan pengetahuan ke seluruh organisasi. Di organisasi berkecepatan tinggi, pengetahuan yang didapat dengan susah payah itu nggak dibiarin mati di kepala satu orang atau satu tim. Pengetahuan itu diekstraksi, dikodifikasi, dan dibagikan biar jadi aset organisasi. Contoh klasiknya itu apa yang Toyota sebut buku pelajaran atau lessons learned books buat desain produk. Itu bentuknya kayak apa? Semacam ensiklopedia internal gitu? Bisa dibilang gitu, tapi sangat praktis. Misalnya, ada desainer muda lagi ngerancang spatbor mobil baru, daripada nebak-nebak atau bolak-balik nanya ke bagian manufaktur. Dia tinggal buka buku sakti itu ya? Betul, dia buka buku pelajaran itu. Di sana udah tertulis jelas, berdasarkan data dari ratusan proyek sebelumnya, untuk material jenis ini, mesin pres kami bisa bikin lengkungan dengan radius minimum sekian milimeter. Kalau lebih tajam dari itu, materialnya bakal retak. Semua udah ada di sana. Wah, itu mengubah segalanya loh. Artinya, kolaborasi antar departemen nggak lagi dipakai buat ngebahas ulang masalah-masalah lama yang itu-itu aja. Persis, waktu dan energi para ahlinya, desainer, insinyur, manufaktur, bisa difokusin buat mecahin masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya. Ini ngecegah organisasi nemuin kembali roda berulang kali. Pengetahuannya jadi fondasi yang terus nambah tinggi. Merancang untuk sukses, mengeroyok masalah, menyebarkan pengetahuan. Ini semua kedengaran hebat secara teori. Tapi siapa yang mastiin ini semua beneran kejadian setiap hari? Siapa yang ngedorong budaya ini? Ini pasti peran pemimpin, kan? Tapi kayaknya bukan tipe pemimpin yang cuma duduk di kantor ngeliatin laporan. Tepat. Ini kapabilitas keempat dan mungkin yang paling fundamental. Pemimpin sebagai guru dan pengembang. Di organisasi-organisasi ini, peran manajer atau pemimpin itu beda banget. Pekerjaan utama mereka bukan ngarahin atau delegasi tugas. Pekerjaan utama mereka adalah secara aktif dan langsung mengembangkan 3 kapabilitas pertama tadi pada setiap orang yang mereka pimpin. Mereka itu pelatih di lapangan, bukan manajer di pinggir lapangan. Jadi mereka lebih banyak ngajar daripada merintah? Jauh lebih banyak. Ada kisah bagus di buku ini soal perusahaan pemasok otomotif namanya McDougall. Mereka mau ningkatin efisiensi, terus ngebentuk 5 tim. 4 tim dipimpin manajer lokal yang efisien. Mereka langsung bagi-bagi tugas, semua orang kerja sendiri-sendiri, terus hasilnya digabung di akhir. Dan hasilnya? Keempat tim itu gagal total. Lalu gimana dengan tim kelima? Tim kelima dibimbing sama seorang pelatih dari Toyota. Dari luar, cara kerjanya kelihatan gak efisien banget. Dia gak ngebiarin timnya mencar. Dia jaga mereka tetap bareng, ngelilingin area kerja. Dia gak ngasih jawaban, malah dia terus-terusan nanya. Apa yang coba kalian capai? Gimana kalian tahu prosesnya jalan bener? Coba ukur. Apa yang kalian lihat? Eksperimen kecil apa yang bisa kita coba sekarang? Dia ngajarin mereka cara berpikir, bukan cuma ngasih tahu apa yang harus dilakuin. Itulah intinya. Pada akhirnya, tim bimbingannya itu mencapai hasil yang jauh-jauh lebih unggul. Kenapa? Karena tujuan si pelatih bukan cuma memperbaiki proses. Tujuannya adalah memperbaiki orang sambil memperbaiki proses. Dia ngelihat tugas itu sebagai kesempatan buat ngebangun kemampuan pemecahan masalah di timnya. Biar lain kali mereka bisa ngelakuin sendiri. Itulah peran sejati seorang pemimpin di organisasi kelinci. Jadi, kalau sebuah organisasi berhasil menguasai keempat kapabilitas ini secara bersamaan, apa hasil akhirnya? Apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan sesuatu yang sangat berharga di dunia yang penuh gejolak ini. Ketangguhan. Atau resilience yang luar biasa. Kemampuan buat bangkit dari guncangan yang bisa melumpuhkan total organisasi lain.
Dan saya tebak ada cerita dramatis di buku ini buat ngambarin poin itu. Ada kisah kebakaran pabrik Aisin tahun 1997. Aisin ini pemasok komponen katup rem yang vital banget buat Toyota. Mereka satu-satunya pemasok buat komponen spesifik itu. Satu-satunya? Wah, itu bencana kalau gitu. Suatu hari, pabrik mereka yang bikin komponen ini terbakar habis, rata dengan tanah. Bencana total. Bagi perusahaan mobil lain, itu artinya lini produksi berhenti total selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Kerugiannya miliaran dolar. Benar. Tapi nggak buat Toyota. Dalam hitungan jam setelah kebakaran, seluruh jaringan pemasok Toyota yang puluhan tahun udah diisi orang-orang yang dilatih dalam 4 kapabilitas ini, langsung gerak serentak. Tanpa nunggu perintah dari pusat, puluhan perusahaan pemasok lain, dibantu insinyur Toyota, mulai ngebersihin mesin-mesin mereka, nyari cetak biru komponen yang kebakar, dan nyoba bikin jalur produksi darurat. Ini luar biasa. Mereka berinisiatif sendiri. Ya, karena mereka semua itu pemecah masalah yang terlatih. Beberapa dari perusahaan itu bahkan biasanya bikin suku cadang mesin jahit atau barang lain yang sama sekali nggak ada hubungannya sama rem mobil. Gila. Tapi mereka bisa. Mereka bisa. Karena mereka tahu cara menganalisis masalah, bereksperimen, dan beradaptasi. Hasilnya, produksi Toyota kembali ke level normal hanya dalam 5 hari. 5 hari? Dari bencana yang seharusnya melumpuhkan mereka berbulan-bulan. Itu hampir gak bisa dipercaya. Spear menyebutnya pemulihan krisis sebagai pekerjaan normal. Karena seluruh jaringan mereka, itu isinya individu dan tim yang udah dilatih bertahun-tahun buat ngelihat masalah, ngeroyok, dan nyelesainya dengan cepat. Mereka ngatasin krisis raksasa dengan pola pikir dan metode yang sama kayak mereka ngatasin masalah kecil sehari-hari. Ini nunjukin kalau prinsip-prinsip ini bukan cuma buat efisiensi harian ya, tapi juga buat bertahan hidup dalam krisis. Tapi apakah ini cuma berlaku buat manufaktur raksasa kayak Toyota? Sama sekali enggak, dan itulah poin pentingnya. Buku ini ngasih contoh yang lebih kecil dan lebih dekat sama kita. Sebuah klinik vaksin flu di Massachusetts General Hospital. Awalnya klinik mereka kacau. Kacau gimana? Antrian panjang, pasien bingung, perawat stres. Lalu mereka nyoba nerapin prinsip-prinsip ini. Mereka ngelakuin perbaikan secara iteratif, langsung di tempat. Dalam 3 sesi singkat, total cuma 6 jam, mereka bikin lebih dari 20 perubahan kecil. Misalnya, mereka lihat ada macet di pendaftaran, mereka nggak nunggu rapat minggu depan, mereka langsung ubah alurnya saat itu juga. Pasien bingung naruh mantel di mana, mereka langsung sediain rak dan penanda yang jelas. Mereka berhenti menoleransi kerikil di sepatu. Tepat. Setiap keluhan kecil, setiap kebingungan, setiap penundaan, nggak lagi dianggap gangguan, tapi sebagai sinyal buat perbaikan. Hasilnya, produktivitas klinik mereka, jumlah pasien yang bisa divaksin per jam naik sampai 500%. Luar biasa. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, perbedaan antara kelinci dan rombongan besar ini bukan soal formula rahasia atau teknologi canggih. Bukan. Ini soal komitmen yang mendalam dan disiplin terhadap 4 hal. Pertama, ngerancang kerjaan biar masalah langsung kelihatan. Kedua, ngeroyok masalah itu saat itu juga. Ketiga, nyebarin pelajaran yang didapat ke seluruh organisasi. Dan yang paling penting, punya pemimpin yang ngeliat tugas utama mereka adalah ngejar dan ngembangin 3 kapabilitas itu pada semua orang. Ini ngebawa kita ke pemikiran terakhir yang bisa kita bawa pulang. Buku ini nekenin bahwa di banyak organisasi, dan mungkin juga dalam hidup kita, masalah-masalah kecil yang terus muncul ini kita anggap sebagai kebisingan atau noise. Gangguan yang nggak bisa dihindari dan harus diterima aja. Benar. Coba deh Anda renungkan sejenak. Dalam pekerjaan atau kehidupan Anda sehari-hari, kebisingan apa yang udah Anda anggap normal? Frustrasi kecil apa yang udah biasa Anda atasi dengan solusi darurat setiap hari? Mungkin itu software yang sering macet, atau rapat yang nggak pernah mulai tepat waktu, atau proses sederhana yang entah kenapa selalu terasa merepotkan. Kita semua punya daftar kebisingan itu. Pertanyaannya, lalu apa? Pertanyaannya adalah, apa yang mungkin terjadi kalau kita berhenti nerima itu sebagai takdir? Gimana kalau kita mulai ngelihat itu sebagai sinyal, sebagai sebuah teka-teki yang nunggu buat dipecahkan? Karena seperti yang ditunjukin oleh para kelinci, kemampuan buat ngubah kebisingan jadi pengetahuan dan perbaikan adalah apa yang pada akhirnya misahin mereka yang melesat di depan dari rombongan besar yang tertinggal di belakang.